Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maywa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan, tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru seputar fakta ya, atau posisi daripada P2 dan P3 status TP ya, yang mana nantinya di P3K Guru tahun 2023 harus tes CAT Bapak Ibu ya. Nah, kira-kira ketika P2 dan P3 harus tes CAT, kira-kira bagaimana peluang lulus P2 dan P3 berdasarkan nilai dan status prioritas ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja Bapak Ibu guru ke informasinya. Oke Bapak Ibu, pada P3K Guru tahun 2022 yang lalu itu ada tiga mekanisme ya, ada tiga mekanisme penempatan guru honorer ya. Yang pertama itu adalah penempatan bagi prioritas 1. Nah, ini yang guru lulus passing grade ya. Nah, penempatan bagi prioritas 1. Kemudian ada seleksi kesesuaian ya untuk P2 dan P3. Nah, yaitu seleksi observasi yang dilakukan oleh kepala sekolah, pengawas sekolah, dan dinas pendidikan ya untuk P2 dan P3. Nah, itu kemarin ya di tahun 2022. Kemudian jika masih tersedia formasi, maka nantinya dilaksanakan seleksi kompetensi pelamar umum. Nah, ini dia ya, seperti itu. Nah, di sini dikatakan terbuka kebutuhan baru di sekolah karena mutasi struktural, meninggal dunia, dan lain-lain selama durasi 3 bulan sehingga berpotensi meningkatkan penempatan P1 sebanyak 2.104 sehingga penempatan prioritas 1 menjadi 131.025. Nah, inilah yang menjadi penyebab Bapak Ibu ya, kenapa kemarin ya tiba-tiba jumlah yang diangkat menjadi ASN P3K untuk P1 itu tiba-tiba bertambah ya, tiba-tiba bertambah. Nah, itu penyebabnya tadi karena selama durasi 3 bulan setelah pengumuman itu berpotensi meningkatkan penempatan P1 karena banyak mutasi ya, banyak mutasi struktural, kemudian meninggal dunia dan lain-lainnya, sehingga pelamar P1 itu artinya banyak yang mendapatkan penempatan dalam kurun waktu 3 bulan yang lalu, sehingga penempatan pelamar prioritas 1 itu bertambah menjadi 131.025. Nah, kalau kita berbicara pelamar prioritas 1 itu tentunya sudah aman sih menurut admin pribadi ya. Intinya kuncinya bagi pelamar P1 itu teman-teman ya, intinya seperti ini ya. Kalau pelamar P1 itu kuncinya itu ada di formasi ya, ada di formasi dan linearitas. Kalau di daerahnya itu ada formasinya, kemudian ijazahnya itu linear, saya rasa P1 itu langsung diangkat menjadi ASN ya. Nah, jadi kemudian ada keseimbangan antara formasi dengan pelamar. Itu ada 3 ya, itu 3 penentu. Kalau itu sudah terpenuhi semua, maka P1 ini tidak masalah. Karena P1 ini ada keistimewaannya, itu tidak dites lagi Bapak Ibu ya. Nah, berbeda dengan P2 Bapak Ibu. Kalau P2 dan P3 nantinya di mana ya, di seleksi P3K Guru tahun 2023, P2 itu kan THK2 Bapak Ibu ya, THK2 yang terdaftar dalam pangkalan data atau database pada Badan Kepegawaian Negara dan belum menjadi ASN. Kemudian P3 itu adalah honorer sekolah negeri yang terdapat di Dapodik, terdata di Dapodik, masa kerja 3 tahun ke atas sebelum Juni 2020. Nah, kalau di P3K 2022 itu ada 3 mekanisme penempatan P1, P2, P4, maka di seleksi P3K Guru 2023 itu ada 2 skenario penempatan guru honorer. Yang pertama penempatan langsung ya, tanpa tes Bapak Ibu, itu miliknya PG 2021 atau P1. Nah, kemudian untuk seleksi menggunakan CAT, yang pertama itu adalah THK2. THK2 ini kan P2 Bapak Ibu yang tidak lolos PG ya. Kemudian honorer negeri terdata di Dapodik masa kerja 3 tahun ke atas itu tidak lolos PG, itu masuk P3. Nah, nantinya fakta yang ada Bapak Ibu ya, meskipun Bapak Ibu adalah THK2 atau honorer masa kerja 10 tahun lah ke atas atau P2 dan P3, nanti di seleksi P3K Guru tahun 2023 Bapak Ibu itu akan tetap mengikuti seleksi menggunakan komputer asistes. Itu wajib Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ingin lulus menjadi SMP 3K baik itu P2 dan P3, maka wajib Bapak Ibu ya menggunakan CAT. Nah, penentunya bagaimana? Ya, penentunya nilai tertinggi.
Contoh misalkan ya Bapak Ibu ya, misalkan di sekolah A ya itu ada satu formasi, pelamarnya ada dua Bapak Ibu ya, anggaplah pelamarnya ada dua. Ini masing-masing tuan rumah ceritanya ya, atau guru induk lah teman-temannya seperti itu ya, guru induk ya. Yang satu adalah P2, yang satunya adalah P3. Nah, nilai P3 misalnya 450, sedangkan nilai P2 itu cuma 400. Nah, siapakah yang akan mengisi formasi di sekolah induknya di P3K Guru 2023 setelah mereka mengikuti tes CAT? Ternyata yang akan tetap ditempatkan itu adalah P2 atau THK2 meskipun nilainya cuma 400, sedangkan P3 ini atau honorer negeri 3 tahun ke atas itu nilainya 450. Kenapa bukan yang P3 ini? Ternyata menurut aturan di sini kita sudah lihat ya, aturan urutan prioritasnya itu ada berapa ya? 1 2 3 4, ada 5 ya. Yang pertama PG 2021 itu yang diprioritaskan pertama, baru THK2, kemudian honorer. Nah, jadi kalau berdasarkan urutan status prioritas, maka meskipun nilai THK2 ini rendah, hasil CAT-nya lebih rendah daripada honorer negeri, maka THK2 ini tetap lolos menjadi ASN. Dialah yang akan mengisi formasi yang satunya. Kenapa? Karena dia menang prioritas Bapak Ibu ya, dia adalah THK2. Logika seperti itu. Nah, berbeda halnya kalau seperti ini. Misalkan ya seperti ini ya. Sebutkan ilustrasi seperti ini. Misalkan sekolah B formasinya satu, ya, pelamarnya ada dua. Yang pertama itulah guru honorer negeri masa kerja 3 tahun ke atas atau P3, yang guru honorer induknya yang lainnya adalah P3 juga. Sama-sama P3 dalam satu sekolah induk, hanya satu formasi. Nah, setelah mengikuti tes seleksi CAT UNBK, ternyata nilainya ini 450 si A, kemudian si B nilainya 400. Maka yang akan mengisi formasi di sekolah B adalah P3 ini. Kenapa? Karena dia menang nilai. Menang nilai bukan berdasarkan urutan prioritas lagi, karena status prioritasnya kembar atau sama Bapak Ibu ya, logika seperti itu. Jadi intinya untuk P2, P3 atau THK2 dan honorer negeri, penentu kelulusan Bapak Ibu itu adalah hasil tes CAT Bapak Ibu ya. Ingat ya, penentunya itu adalah hasil tes CAT Bapak Ibu ya, itu yang wajib Bapak Ibu pahami ya. Nah, kemudian bagaimana di sini kita lihat teman-teman ya. Di sini ya Bapak Ibu bisa lihat secara mendetail ya. Ada di sini Bapak Ibu. Nah, ini dia ya. Nah, ini dia. Nah, ini dia. Nah, jadi akan mengikuti seleksi CAT ini terbagi dua kelompok. Nah, jika masih ada formasi dari P1, maka THK2 ini dan honor negeri ini akan mengikuti seleksi CAT yang dilaksanakan oleh Panselnas. Nah, ini faktanya ya. Nah, bagaimana bentuk soalnya, Min? Bagaimana kira-kira bentuk soalnya nantinya? Nah, bentuk soalnya itu adalah materi kompetensi merujuk pada standar kompetensi guru serta kinerja guru sesuai peraturan yang berlaku. Wow. Jadi bukan soal kompetensi teknis, bukan soal kompetensi manajerial, dan bukan soal kompetensi sosiokultural. Nah, itu ya. Jadi soal untuk P2 dan P3 di tes CAT nantinya itu berdasarkan soal-soal sesuai dengan kinerja guru dan sesuai dengan peraturan berlaku. Berarti soalnya itu adalah soal penilaian diri sendiri atau soal observasi. Nah, kemudian di sini dikatakan kelulusan seleksi kompetensi ditentukan 3 kali jumlah kebutuhan jabatan dalam satu instansi berdasarkan nilai ranking tertinggi dan ketersediaan kebutuhan sekolah. Nah, kelulusan seleksi kompetensi untuk THK2 dan honorer negeri itu ditentukan oleh yang pertama adalah nilai ranking tertinggi, maksudnya nilai hasil tes CAT Bapak Ibu ya. Kemudian kedua itu adalah ketersediaan kebutuhan di sekolah. Kalau di sekolahnya itu ada kebutuhan atau di instansinya ada, maka Bapak Ibu itu bisa ikut tes CAT. Logika seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, terakhir nanti itu adalah wawancara. Nah, wawancara ini urusannya BKPSDM kalau tidak salah Bapak Ibu ya, untuk wawancara ya. Seperti ini ya informasinya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.